مع السلامة في أمان شيخنا. Karena saya dikasih tahu oleh Habib Umar, orang Wahabi jangan kamu ajak bertengkar. Kalau bertengkar, ya nggak ada selesainya. Kasih makan aja katanya. Oh iya, karena Yaman itu juga tempatnya orang Wahabi yang keras-keras itu. Namanya orang kampung dikasih pelajaran-pelajaran yang keras sudah dipegang gitu aja. Nah itu kalau diajak bertengkar, memang dia ini nggak ngerti. Itu tambah anunya, ya, kasih makan akrab, nanti lama-lama berubah sendiri. Katanya Abu Umar begitu, ya, saya ikut aja. Gitu. Ya, ada orang Wahabi sih kasih makan. Kalau Wahabi kasih makan yang enak, Kalau bukan Wahabi kasih makan biasa aja. Kalau kamu kasih makan minta yang enak-enak, Wahabi berarti. Ini seperti guyonan, ya. Tapi kenyataannya itu begitu itu. Jadi permasalahan orang Salafi kadang-kadang bukan karena masalah ilmiah, kadang-kadang masalah gengsi, masalah apa itu, yaitu mangkel itu, masalah gitu. Saya tanya, apa yang terkesan kamu di Temboro? Saya tanya begitu di Tumayak Pak Bet. Saya itu terkesan kok orang pada pakai purda. Oh terkesan, bahaya itu terkesan begitu itu. Nanti minta kawin nanti saya balik. Kamu keluar saya begitu 40 hari. Apa betul 40 hari? Ya nanti kalau keluar kan tahu saya bilang. Jadi kita ini walaupun membahas masalah ilmiah, tapi kita ini harus tahu hikmah dalam dakwah juga. Maka kitab-kitab nanti akan saya fotokopi itu kamu ya, mengenai hukum-hukum ziarah kubur, hadis-hadisnya, hukum tawasul, hadis-hadisnya itu sudah saya kumpulkan itu. Kamu punya nanti kalau ketemu Ustaz Wahabi, ini saya kok punya kitab ini, bagaimana ini berpatan tuh? Gitu aja. Karena orang Wahabi itu kalau sudah mendengar hadis itu, wah ini ahli hadis ini. Kalau ditanya, saya ini belajar di Temboro, di Daurah, apa 1000 hadis, 10.000 hadis. Nanti dia sudah puyeng ya, kalau sudah. Saya itu 40 aja nggak hafal kok. Ya. Tapi kalau di Daurah, hafal pun apa enggak. Ini yang bikin perkembangan Salafi ini, begini. Dan pemerintah Saudi itu bisa menyebarkan begitu ya ketika dia punya banyak duit. Dengan minyaknya, maka dia menyebarkan buku-buku kepada jemaah haji, kepada lewat kedutaan. Itu sebenarnya baru sekarang aja. Kalau tahun 52 ya, itu padahal Mekah Madinah itu sudah dikuasai oleh Raja Abdul Aziz, tapi Wahabi itu nggak ada di Mekah, di Madinah nggak ada, karena orang nggak ada yang mau sekolah waktu itu, ngaji kepada ulama-ulama yang lama. Karena tahun 50-an aja Wahabi itu belum ada di Mekah, di Madinah belum ada. Nah, setelah orang semua sekolah, akhirnya ya yang megang Kementerian Penerangan itu orang-orang Wahabi, ya akhirnya menyebarkan buku itu. Ibnu Taimiyah itu dalam waktu hidupnya itu kan sudah menunjukkan heboh fatwa-fatwanya yang bertentangan dengan jumhur, sehingga beliau kan dipenjarakan, dimasukkan penjara, dan dia mati dalam penjara. Ibnu Taimiyah itu mati di Mesir di dalam penjara
Karena ulama-ulama pada waktu itu merasa bahwa Ibnu Taimiyah ini telah menyebal dari ijma, sehingga dimasukkan penjara. Ini menunjukkan sebelum Ibnu Taimiyah itu nggak ada orang berbuat kayak Ibnu Taimiyah itu. Paham? Makanya dikatakan mukhalif lil ijma. Tetapi kalau kamu membaca bukunya Ibnu Taimiyah, maka dia mengatakan ini pendapatnya sahabat, para imam, jumhurul muslimin. Dia selalu bicara begitu. Maka kalau ingin menilai pendapatnya Ibnu Taimiyah, jangan melalui kitabnya Ibnu Taimiyah sendiri. Ini mesti dibenarkan terus. Melalui Imam Subki yang satu zaman dengan Ibnu Taimiyah itu. Bagaimana pendapatnya para ulama mengenai Ibnu Taimiyah, mengenai Imam Suyuti, paham? Lagi. Kamu cari aja, bilang sama Ustadz, kamu cari aja, bener apa tidak? Itu mudzakarah itu kebanyakan itu kesimpulan dari hadis-hadis yang ada. Gitu. Memang tidak ada hadisnya secara khusus, tapi kesimpulannya. Karena banyaknya Nabi itu berputar di Makkah itu, sehingga dibayangkan kalau Nabi itu kakinya itu dikasih warna merah, tentu Mekah akan jadi merah semua. Jadi maksudnya itu ini mentarhib bagaimana Nabi itu dulu suka berputar. Nah, kita pun suka berputar. Ada 3 perkara yang disukai oleh Allah, 3 keliling disukai Allah. Pertama, kelilingnya para malaikat di sekitar aras. Itu di Quran juga ada, alladzina yahmiluna al-arsya man halahu yastaghfirul ladzina amanu. Di Quran juga ada. Terus apa itu? Kelilingnya orang silaturahim, jaulah. Lah itu hadisnya juga banyak sekali. Kamu baca aja di Muntakhab itu banyak sekali. Jadi itu kesimpulan dari hadis-hadis yang ada. Jadi aneh itu, perkara itu aneh ya, kadang aneh. Karena apa? Karena aneh. Karena kita ini tidak tahu. Jadi aneh. Apakah semua hadis-hadis Nabi, semua ayat-ayat Quran itu semua Ustadz sudah tahu semua? Kalau Ustadz mengatakan aneh itu loh. Apa semua Quran? Ustadz hafid Quran enggak? Enggak aja kok. Saya hafid Quran. Kalau semua Quran sudah hafal, semua hadis hafal, terus mengatakan aneh, itu boleh. Tapi siapa yang berani di dunia ini mengatakan semua hadis hafal? Para hafid hadis saja kadang-kadang terselip 1 hadis 2 hadis dia menganggap aneh, padahal ada sanad yang sahih. Seperti Imam Nawawi ini sudah muttafaq, ini hafid hadis ini. Tapi ketika beliau membaca satu hadis yang mengatakan bahwa Nabi mengatakan seumama Ibrahim ini anak saya, Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini besar, ini akan jadi nabi ini. Maka Imam Nawawi itu mengatakan, oh aneh, Ibrahim masih kecil, masa dikatakan oleh Nabi nanti kalau betul-betul besar akan jadi nabi, sedangkan Nabi itu adalah nabi terakhir. Hadis ini aneh ini. Tapi Imam Suyuti mengatakan tidak aneh, ini hadis sahih.
Padahal Imam Nawawi ini ya, yang sudah mutafak dia ini hafid hadis, ada juga satu hadis yang terselip dia tidak sempat meneliti sanadnya. Hadis itu berpuluh-puluh ribu, sehingga diluruskan oleh Imam Suyuti. Paham? Maka orang mengatakan, oh ini aneh sekali, lihat dulu lah, ini mungkin bagian dari hadis-hadis yang kita belum tahu. Jangan dikatakan aneh, kecuali kalau perkara itu bertentangan dengan syariat. Kita tidak tahu hadisnya, tapi ini jelas bertentangan dengan syariat, maka ini harus kita tolak. Mamanya orang Jawa bilang bagaimana Nabi Musa itu takut sama ular, nah, imannya belum kuat. Nah ini berarti ini menghina Nabi, ini bertentangan. Ini kamu jangan, ini mudzakaranya siapa saja, ini keliru, redaksinya itu keliru. Apa ya kan? Nah, apa lagi? Ayo tunggu dulu.